welcome back. Masih ketemu lagi sama gue Wilson Bison, si tukang seruput. Kali ini gue lagi di daerah Pantai Indah Kapuk atau Pik di Jakarta Utara. Kali ini gue lagi pengen makan-makan vegan di Kin Kitsuya. Kalian mau tahu makanan vegan seperti apa? Diklik dulu tombol subscribe ya, dikasih like, komen-komen yang positif. Dan kita makan kali ini bersama seorang pesulap yang ganteng, kece dari The Master. Mau tahu? Langsung kemon masuk. Ya, sekarang gue sudah ada di lantai 2-nya, sama orang yang kece, yang ganteng ya. Kita udah ngirim nggak? Yes. Ya, sebelumnya kenalin dulu samping gue ini siapa? Oke, nama gua Ken. Tuh, Ya. Ken The Fantasi. Jadi kalau kalian yang nonton dulu zamannya The Master ya, Iya, tahun betul. berapa sih lu? Tahun 2000 berapa ya? 13 kayaknya. 2013. 2013. Oh, berarti belum terlalu lama lah ya. Jadi inilah dia sosok di balik itu semua. Ternyata dia juga bukan orang jauh, orang kenal juga ya. Iya, Nah, kita sekarang, dari SD SMA ya. SD SMA. Sampai SMA dan ya. kalau lu kan Teman, saudara kembar. Iya, kau tahu juga berita itu. Tahu. Iya. Kita cerita banyak. Tapi di depan kita ini nih ada vegan, betul ya? Iya, betul. Nih, sebelumnya nih Nah. kita lihat dulu nih. Ini seperti ayam penampakannya. Nah, betul, seperti katsu ya. Seperti katsu. Pada umumnya. Tapi karena kita tempat vegan, kayaknya ini bukan ayam. Nggak mungkin dong. Betul. Nggak mungkin ya. Kalau lu? Kalau gua ini jadi ini namanya ramen tantan. Tantan. Tantan itu biasa bukan yang di belakang itu ya? Apa itu? Oh, pantan. Mantan kali ramen temantan ya. Ya, tantan. Oke, kalau gitu gue udah nggak sabar nih. Oke. Mau cobain vegan. Lu udah vegan juga berarti? Gua udah vegan sekitar 4 tahun lah. Wow. 3 sampai 4 tahun. Wah. Jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu, biar penasaran ya. Penasaran. Kita pengen bersantai, tapi ada baiknya sebelumnya kita bersyukur dulu dengan waktunya Berdoa. Ya. Nah, dia belum berdoa. Oke, udah berdoa, tapi kita nggak makan, kita lepaskan ya. Oke. Udah dicek ya kita tadi. Kita udah aman. Kita udah negatif. Yes. Kalau orang vegan biasa imunnya lebih tinggi. Wih, Oke. Gue manggil lu Ken ya berarti ya. Ken aja boleh. Karena nama aslinya bukan. Namanya gitu Taufan ya. aslinya. Oh, bisa dikasih tahu ternyata. Iya. Oke. Aduh, saya sampai grogi loh deket sama cowok ganteng. Oke. Ya. Oke. Ken, Oke. lu vegan udah 4 tahun nih. Ya kan? Menu yang lu suka itu Oke. tantan. Kenapa lu pilih vegan? Gua sih vegan awal mulanya masih ego aja sendiri sih ya. Ego? Iya, Kak. Jadi karena untuk tujuannya untuk sehat aja. Oh, kenapa Gitu. menurut lu Jadi sehat gue sehat? sebenarnya udah tahu bahwa sebenarnya pola makan yang terbaik untuk manusia sebenarnya pada dasarnya memang manusia itu kita harus berpola hidup vegan. Pola Gitu. hidup vegan. Udah tahu dari SMA. Jadi dulu gue sering ikut seminar-seminar kesehatan. Ya karena gue banyak lingkungan orang-orang di sekitar gue yang jadi kayak bokap gue dia sakit jantung gitu kan. Oke, Gitu. karena nggak vegan. Ya meninggal pun juga karena jantung gitu. Oke. Kolesterol, Iya, sempet kolesterol jantung jadi dia sempet badan dia udah nggak bisa digerakin gitu kan, gitu, sampai sekitar 3 bulan 4 bulan baru akhirnya dia pass away kan gitu. Nah jadi dari situ gue berpikir bahwa gue harus berbeda nih ya kan sebenarnya, dan gue cari tahu telusurin dan ternyata memang yang terbaik adalah memang manusia itu kita pada dasarnya diciptakan bukan untuk mengkonsumsi daging atau produk hewani lainnya. Gitu. Jadi pada dasarnya memang organ tubuh kita bagian dalam ya, dari caling kita, dari mata kita pun sebenarnya memberikan sinyal bahwa kita harus mengkonsumsi vegan. Gitu. Emang gitu? Ya, jadi mata kita itu adalah mata yang bisa melihat warna. Sedangkan hewan-hewan karnivor pada dasarnya dia adalah kabun, dia semuanya itu adalah tidak bisa melihat warna. Gitu. Jadi apa orang bilang buta warna. Jadi hanya bisa ngeliat hitam putih. Nah, hanya hitam putih doang. Itu hewan karnivor, macan, gitu, ya seperti itulah. Nah, dan usus kita adalah usus panjang. Oke. Jadi kalau hewan yang ususnya pendek seperti macan, dia mengkonsumsi daging, dia cepat dibuang.
Tapi kalau kita usus panjang, waktu pada saat dia konsumsi daging itu prosesnya butuh 1 sampai 2 hari. Muter dulu ya. Lama. Apalagi gitu. merah. Ada yang buntu, gang buntu lagi kan. Buntu lagi mesti balik lagi. Gitu. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi kerja liver kita berat, akhirnya orang kolesterol, terus dia jantung dan ya jadi banyak penyakit lah. Jadi dari situ gua sadar bahwa manusia ini meninggal 3 besar yang membuat manusia meninggal. Nomor satunya itu adalah jantung, diabetes, kolesterol. Oke. Gitu. Ya, jadi itu ganti-gantian, kadang diabetes, kadang jantung. Jadi tapi urutannya kurang lebih bolak-balik gitu aja. Berarti benar ya? Penyebab kematian tuh bukan orang meninggal tuh karena rokok enggak ya? Oh, ya. Karena kan orang meninggal pasti tidur gitu kan. Iya, enggak lagi rokok ya. Kacau. Ya jadi dan itu memang karena mereka mengambil pola makan yang salah. Yaitu mengambil pola makan hewani. Jadi mereka mengkonsumsi hewan. Dan itu udah diteliti, ditelusuri memang penyebabnya itu adalah ya dari hewan, konsumsi hewan itu. Terlambat nggak kalau kita baru mulai sekarang konsumsi sebagai vegetarian atau vegan? Nah ya bedanya, ntar kita jawab itu ya, beda vegan sama vegetarian. Oke. Kalau dibilang terlambat, gua rasa nggak ada istilah terlambat ya. Bahkan lu bisa ngerasain sendiri pada saat nanti lu vegan selama 3 tahun dengan pola makan yang benar ya. Jadi vegannya juga kan kita bisa jadi ada yang vegan junk food, ya kan? Ada vegan yang benar-benar dari plant based yang bisa dibilang makanan hidup lah. Sayuran biasa nggak dimasak atau apa, itu lebih jauh lebih sehat. Kalau lu ambil pola makan yang sehat seperti itu, 3 tahun aja, nggak usah 3 tahun, 1 bulan aja lu akan merasa tubuh lu jauh lebih fresh, muka lu jauh lebih cerah. Bantu lu ganteng ya. Pencernaan lu yang orang kadang-kadang ada yang susah buang air besar kan, ya kan? Lancar setiap hari gitu. Ada yang susah tidur jadi lebih lancar. Pokoknya sistem tuh dalam tubuh lu tuh langsung berubah jadi lebih baik. Nah, lu bisa tes itu selama 1 minggu itu lu akan berasa. Usus kita menjadi lebih ringan. Dan badan lu berasa lebih enteng. Gitu. Itu lu akan terasa, nggak usah lama-lama. 1 minggu pun lu akan terasa. Bedanya vegan dengan vegetarian. Nah, jadi kalau vegetarian itu dia masih mengkonsumsi umumnya lah ya, masih konsumsi susu, seperti susu, udah itu contohnya lagi kayak madu. Gitu, mereka masih mengkonsumsi. Kalau vegan ya dia totally udah lepas. Semua hal-hal yang telur juga udah enggak. Vegetarian masih mengkonsumsi gitu. Kalau yang vegan itu totally dia udah lepas telur, semua yang produk dari asal hewani dia udah lepas. Bawang-bawangan sekarang kalau vegan itu jadi beda lagi nih. Vegan itu sebenarnya nggak ada masalah dengan bawang-bawangan gitu, tapi gua sendiri menghindari. Gitu. Kenapa? Karena pada bawang-bawang itu sebenarnya tujuannya adalah makanan obat. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu ya sebenarnya ya kalau untuk kita yang vegan kita jadi berasa banyak gas di perutnya, jadi nggak enak perutnya, kayak mules-mules dikit gitu. Gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa lagi, sebenarnya 1 minggu tubuh kita akan adaptasi lagi. Gitu. Kayaknya dia ngomong nggak makan-makan ya. Nah, iya. Padahal ini makanan paling top nih buat gue deh. Ramen Tantan nih, Noodles tuh. Ya noodles. Tepung itu vegan dong. Vegan. Ya? Tapi dibilang sehat atau enggak ya belum tentu sehat. Karena segala sesuatu yang gluten free, jadi ya balik lagi, banyak orang tujuan vegan tuh beda-beda. Ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk lingkungan hidup, gitu. Ada juga yang mereka karena agama, ya kan, kepercayaan, gitu. Untuk meditasi atau apa gitu. Atau dia mau sehat atau apa kan tergantung beda-beda. Tapi bener ya, ini kan gue melihat ini kayak ayam katsu ya, bisa di zoom kali mungkin kamera. Kayak ayam katsu gini, dan rasanya tuh bener-bener mirip ayam. Yes. Jadi kalau gue mungkin dibilang mirip ayam ya mendekati lah ya. Sebenarnya pada dasarnya sih ya tetap kalau apalagi gue dulu pencinta daging ya. Waktu gue cobain makanan vegan kita tahu ini ayam-ayaman nih gitu gitu. Tapi apa yang lu lihat itu nggak selalu benar. Ya kalau vegan. Dibilang rasa, waktu gue mencoba untuk beralih ke vegan dulu awal-awal, gue tetap bilang sama istri kan dulu vegan duluan kan, lebih enak daging asli gitu. Tetap nggak bisa dibohongin gitu. Ya dari kaldunya apa ya segala macam ya. Tapi balik lagi, kita motivasinya jadi vegan apa? Tujuannya apa dulu? Sehat pasti. Kalau gue mau hidup sehat, ya masa cuman gara-gara makanan yang
sebentar doang di mulut merusak badan kita gitu. Ya, yang rasanya Gitu. beda dikit tapi Iya. merusak badan. Jadi ya apalagi sekarang vegan Sama itu ada udah lebih gampang. satu lagi. Mungkin orang nggak makan vegan apa? Takut harganya mahal. Benar nggak? Dibilang mahal atau murah tergantung di mana lokasinya. Keuangan. Nggak ada yang mahal ya. Yang ada ya kita yang duit doang. Mau berapapun harganya, yang penting gue bayarnya murah. Oke. Nah, itu kan vegan ya. Berarti Ya. nggak ada kata terlambat untuk kita memulai vegan. Karena Nggak ada. Andy Lau 2013 baru dia mulai vegan. di lo. Oh ya, Sekarang gue pernah tuh ke nah. Bandung ada rumah makan vegan tuh, ya kan di situ Ada yang di Lau, foto-fotonya ya. Jadi memang nggak ada kata terlambat untuk hidup Ya. sehat. Sama kayak kita belajar, nggak ada kata terlambat untuk kita mengetahui ilmu yang baru. Iya, betul. Sama kayak sekarang gue pengen tahu ilmu sulap sekarang. Wih, Tadi kan udah ngomongin tentang ini nih, tentang menu sehat. Udah Iya. pastilah kalian harus berubah beralih ke vegan. Iya. Gue juga akan coba. Gue coba vegan. Oke, coba ya. Ya. Coba 1 minggu, jadi lu makan vegan nanti lu. Sebenarnya tuh gue tuh nggak makan daging, gue Nah. juga vegan, tapi gue makan temen. Oh, makan teman bahaya itu. Iya. Gue akan coba ya, jadi karena si Tovan Gua dia- tantang lu ya, jadi vegan seminggu ya. Ya, dia itu benar tadi dia bilang poinnya dia itu tuh openg, ya kan? Nah. Jadi gue sekelas sama dia di kelas 2 Ya. SMA waktu itu duduk sebangku. Jadi itu pengalaman di mana kita tidur bareng, nyontek bareng, saling ngerjain bareng. Gue belajar jahil dari dia. Oh gitu. Jadi kita gini, kita dulu begini kan, gitu kan. Nah. Jadi tuh buku yang sini bisa digeser sama dia. Oh. Jadi guru bingung dong, kita baca apa kan? Iya, Kita padahal lu tidur. Brengsek kan. Kalau lu tuh, gila gue mau geser, yang dia punya, dia tahan pakai sikut dong. Wah, ngomongnya nggak bener itu orang. Tapi totally keren. Nah, sekarang gue mau trik sulap. Oke. Kenapa lu kesulap? Udah kan dulu kan lu nggak kesulap, dulu kan lu masih ya Basket. Hobinya basket gitu ya. Lu basket banget deh, keringat terus. Terus kenapa bisa kesulap? Gua sulap itu sebenarnya dari kecil udah suka. Tapi ya Banyak orang apa sih? nggak ada jalannya ke situ. Oke. Gitu. Jadi gue tiap kali dikasih tahu om gua trik sulap setiap Imlek. Imlek ketemuan kumpul bareng keluarga, om gua main sulap. Oke. Gitu. Main sulap itu doang yang dimainin. Jadi dia cuma punya ada 1 kartu, ya kita pilih kartunya apa, kartunya terbalik. Itu doang, setiap tahun itu melulu. 5 tahun, 7 tahun pokoknya itu melulu. Tapi saat itu setiap tahun gue kepikiran terus, kok bisa ya, pengen belajar. Dan dia nggak pernah kasih tahu. Gitu. Dia setiap tahun ada mainan. Jadi gue udah ada minat mau ke sana, tapi nggak, om gue halangin gitu. Ya bukan halangin ya, maksudnya dia jaga rahasianya dia. Ya sampai satu ketika ya, gue datang ke toko sulap, ada di Mega Mall Pluit waktu itu. Gua tahu tuh apa tuh? Iya ya. Nah, dan gue bohong semua alat sulap yang ada di situ. Beli, datang ke sana tujuannya buat beli alat sulapnya. Saking sukanya sampai wah lemari koleksi alat sulap. Dan waktu itu gue nggak mikirin untung atau rugi, seneng aja bisa main sulap, bisa tunjukin ke orang. Pentagram kan ya? Bukan, namanya Joker dulu. Oh, Joker ya? Pentagram itu komunitasnya. Ya dia salah satunya ada di Oke, situ si juga. Deddy Kobuzer, si Romi Rafael, Ya, kan? kalau toko sulapnya namanya Joker. Ya. Nah, jadi ya dari situ gua suka. Ya udah, akhirnya berlanjut terus. Gua buka kafe waktu itu, tiap hari mainin. Ya. Ya, izin keluar di Kartini. Ya, udah tutup sekarang. Oke, jadi setiap kali gue datang ke situ, tamu-tamu datang gue mainin sulap. Ya, betul. Tamu datang mainin sulap, tamu datang mainin sulap. Dari situ skill gue keasah. Oke. Oh, makin pinter nih. Gue masih bisa menguasai di stage. Nah, setelah itu makin dalam lagi. pede juga lah ya. Makin dalam lagi, gue buka toko sulap. Buka toko sulap, gitu kan. Udah mulai jualan sulap, ngajakin orang. Di ini Gajah Mada. Gajah Mada ya, Gajah Mada. Gue buka 3 toko sulap, Gajah Mada, Emporium, sama di Pekanbaru Mall SK. Oke, Nah. luar biasa ya emang ya. Gue buka toko sulap, gue ajakin orang sulap, kan udah lebih dalam lagi tuh. Ikut kompetisi sulap, gitu. Sempet juara 1 Belum juga. The Master, gitu. Belum The Master, kompetisi masih di mall-mall. Oke. Nah itu gue sempet juara 1 juga buat kompetisi sulap tahun 2009 atau berapa gitu lah ya. Akhirnya masuknya ke season keempat. Oke ya. Nah di season keempat ya udah, akhirnya jadi Itu sampai sekarang. sama si Romedal segala ya. Oh, Medal season 2. Nah, Yang The White? Sam White itu nggak salah season 3. Oh, lu setelah mereka berarti? Iya. Oke. Gue setelah itu. Berarti si Rizuki? Rizuki season 3. Oh, 3 juga. Season 3. Gue season 4 waktu itu. Jadi season 4 itu yang Cosmo ya. Si
Di Limbas. Limbas season 2. Oh, di Limbas lah duluan ya. Hmm. Oke. Terus The Master nih. Masuk. Pengalaman setelah The Master. Ya. Dari gue The Master dan akhirnya sampai sekitar 1-2 tahun gue udah pede bisa berdiri sendiri. Ya gue berdiri sendiri waktu itu. Oke. Dari berdiri sendiri ya udah akhirnya semua yo kontak ke gue langsung kalau isi acara-acara ya ini. Gitu. Jadi semua tuh ada punya perjalanan prosesnya ya. Ya. Nggak semudah orang kayak begitu. Tapi dimulai dari hobi sih, dari nggak mikirin ini bisa menghasilkan uang. Betul. Gitu. Dari apa yang kita senang sampai menghasilkan sama Iya. kayak makanan. Jangan dilihat rasanya, tapi dilihat manfaatnya. Wah, Ya kan? gimana? Mungkin sekarang orang bisa bilang asin, manis, gurih, itu selera balik lagi. Tapi untuk manfaat kan belum tentu. Kayak vegan kan, Iya. kita lihat dari manfaatnya kan, bukan dari rasanya lagi. Nah, sekarang untuk proses main sulap, gue juga cinta main sulap, gue suka main sulap, tapi gue nggak ngerti. Lo mau nggak ajarin gue? Oke, ini buat ngajarin. Biasa kan banyak pesulap-pesulap, aduh nggak mau bongkar trik rahasia sulap, takut bocor, takut nggak bisa lagi. Nah, Ya. lo mau nggak? Nah, ini gue ngajarin dari inilah ya. Satu permainan simple. Kita main karet. Jadi ini bisa ditemuin di mana aja. Oh, pakai karet apa aja tuh? Gue ada. Gue mau buka dulu. Wih, Ini apa sih namanya? ini namanya kombucha. Kombucha ini dia dari fermentasi. Jadi ya ada buah-buahan. Jadi yang buah difermentasi dan dia. Jadi kalau orang tahu kan ada bakteri baik ya Nah. dari Yakult. Tapi kan Yakult itu dari fermentasi susu sapi. Yakult juga bisa jadi jahat. Gitu. Kalau kita kocok. Bakteri mabok. Nah, bakteri juga jahat ya. Nah, kalau ini bedanya dia dari buah-buahan umumnya biasanya ya. Udah gitu dia ini jadi tanpa dari susu sapi. Nah, ini gue juga sering minum nih. Rasanya asam-asam segar gitu. Jadi kayak Yakult ya. Nah ini Bu. Oke. Kalau dibilang Yakult ya Yakult lebih creamy lah ya. Lebih creamy ini enggak. Ini lebih kayak apa bilang? Tapi ini tidak memabukkan kan? Enggak. Hatimu saja memabukkan. Cheers dulu, Yes, cheers. cheers. Enak ya? Oke, ada karbonatnya. Kayak soda gitu ya. Ya memang. bukan. Hah? Ada kayak ada karbonat. Apa basi kali ya? Namanya juga fermentasi gitu. Enggak, ada. Pasti kan emang gitu kan, emang Memang, dipastikan kan. ya. Tanda kutip ya, emang Nah, dipastikan. tapi kan? ini sangat aman dan ini Sangat salah sehat. satu minuman yang di Korea ya. Dia kombucha ini kalau dari Korea yang apa? Soju kan? Oh yes. itu berat itu. Dan ini salah satu yang menyehatkan juga. Oke, minuman sudah, sekarang trik sulap. Oke. Kita geser dulu ya, makanan udah enak kok. Gue mainin. Ini gue bongkar nih rahasianya nih ya. Ya, lu ajarin gue dulu. Oke, jadi gini nih. Kalau nggak gini, lu mainin dulu. Ini namanya solid to solid. Solid to solid. Jadi Dan solid benda kan padat. yang nggak bisa ditembus. Ya, ini kan karet benda padat ya. Yang nggak bisa ditembus, gitu ditembus sama benda padat. Nah, oke, lu kalau mau coba juga bisa sih. Oke, jadi kalau misalkan diperhatiin nih. Nah, ini kalau kita masukin kayak gini, Oke, dia nggak bakal bisa keluar. tembus. Oke, nah bisa di zoom kan? Oh, dia posisinya ada di dalam. Oke. Nah, ini dari segala sisi dia nggak bisa keluar. Dari sini, sini. Mau kita tarik kayak gimana pun dia nggak bisa keluar, betul ya? Oke, nah sebenarnya gini, dari bawah pun nggak bisa. Tapi kalau kita mau bikin dia keluar, oke, caranya tinggal ditiup aja nih. Ini kalau ditiup kayak gitu tuh, dia bisa pelan-pelan bisa ini. Nah, bisa tembus dia. Oke. Coba. Karen. Coba. Terus ini dimasukin ya? Nah, masukin, pakai jempol masukin. Nah, Masukin aja gua nggak bisa. Gua biasa masukin bukan begini. Masukin yang lain. Tunggu, ini gimana? Oke. Satu di jempol atas. Nah, ini gua kasih tau dah, langsung dah rahasianya dah. Gini. Oke. Ini. Oke, jadi gini. Ini kan nggak bisa nih. Gitu, kan nggak bisa kan? Nah. Gitu, dari segala sisi nggak bisa. Dari segala sisi nggak Gitu. bisa. Ini mau kita tarik kayak gimana pun dia nggak akan bisa keluar, ya kan? langsung jebol. Oke, nah, tapi kalau kita tiup gini, tuh, tembus lagi dia tuh. Tiup. Oh. Oke, nah ini kali ini gue buka rahasianya. Oke. Jadi ini trik yang sebenarnya dipopulerkan sama pesulap street magic namanya Cyril Takayama. Oke. Ya di Jepang ya. Oh, Jepang. Gitu. Oh, Ya, saudara gue waktu itu. Jadi dia waktu itu mainin simple. Jadi ini tinggal dimasukin. Oke. Gitu. Sebenarnya pada dasarnya triknya simple. Jadi dia cuma pakai 2 karet, dimasukin, dia nggak bisa kemana-mana. Oke. Nah, misdirectionnya adalah waktu kita turunin, kan dia nggak bisa. Oh, turunin gini. Ya, oke. Waktu kita naikin, ini jari tengah kita, oke, Kok lu bisa melengkung seperti ini. Nah, melengkung, ya ditahan dikit pakai ini lah.
Jadi di melengkung seperti ini nih, jari tengah yang sebelah kanan. Oke ya, yang kanan aja. Nah setelah itu ini ditarik, dia pindah ke jari tengah. Nah Ini tarik. lanjutin terus, ya pindah ke jari tengah, jari telunjuk kayak ini nih, Oke, masuk ke dalam. kayak jubit jempol. Oke. Setelah itu jari telunjuk buka lagi, tapi jari tengahnya dilepas. Pas jari tengah dilepas bersamaan jari telunjuknya ngebentangin. Jadi berarti gue mesti cepet nempelin dia lagi gini. jadi kita nggak langsung kebuka. Jadi dia harus seperti itu. Nah, jadi setelah itu pelan-pelan baru kita tiup. Nah, baru dia kelepas. Oke. Kayak gitu. Lu bisa nggak? Coba lihat. Ya kan, tarik. Terus ini begini. Nah, Terus begini. Aduh, memang tangan gue tuh. nah mesti latihan ya, mesti latihan. Tarik dulu ya, tarik. Masuk, sama, ini lepas gini. Ya, deketin bareng-bareng. Nah, tunjuknya deketin, baru dilepas jari tengahnya. Oh, gitu. Tapi jangan sampai kecepret. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, itu kan tadi kan cara pertama. Cara kedua gini. Jadi kalau dia udah nyatu kayak gini nih, bisa lihat kan tuh, yang nyatu ya. Nggak bisa lepas, dari bawah nggak bisa, dari atas nggak bisa ya kan. Oke, dari sini juga nggak bisa kan. Nah, cara kedua yang paling gampang nih ya. Ini gue ajarin yang paling gampang nih. Oke, lu satukan jempol. Oke, terus lu pelintir-pelintir gini nih tuh. Kan dia kan kayak ngegumpal jadi kecil nih. Nah, kalau dia udah ngegumpal jadi kecil gini nih, tinggal dilempar tuh. Tuh, dia bisa. Masa tinggal satu nih. Ntar dulu lihat lah. Karetnya kemana? Nih. Dia loncatnya ketinggian nih. Dia loncatnya ketinggian ya. Oke, kalau nggak gitu aja, pokoknya buat gue nggak ngerti lagi sulap. Intinya buat orang Indonesia nikmatin aja sebuah pertunjukan itu. Ya, jangan dipikirin, nikmatin aja. Kita ambil kenikmatannya, kita ambil sisi positifnya sama kayak makanan sekarang, makanan vegan. Sisi baiknya adalah membuat kita jauh lebih sehat. Cukup setahun 2 tahun, kita udah bisa hidup sehat. Betul sekali. Oke. Ya. Jadi kalau kalian mau makan vegan di daerah Pik, di mana nih namanya? Ini Kinkitsuya. Kinkitsuya. Weh, cobain Menu ramen Tantan. tantan, menu favorit gua. Oke. Akhir kata, gue Wilson Bisan dan Gua Ken Fantasi. waktunya bersyukur. And see you, Ya. bye. Bye. Thank you banget, bos. Makan lanjut.